Sejarah menunjukkan rezim otoriter jarang runtuh dalam semalam. Biasanya, keruntuhan itu diawali dengan pelemahan secara perlahan di bawah tekanan ekonomi, kemarahan publik, isolasi internasional sebelum akhirnya tumbang. Di Iran, tanda-tanda pelemahan itu kian nyata. Teheran kini menghadapi protes besar yang meluas dengan tuntutan penggulingan rezim dan tekanan dari luar termasuk oleh Amerika Serikat. Lantas, apakah rezim Iran akan runtuh? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir BBC, penulis Ernest Hemingway pernah mengatakan, kebangkrutan terjadi secara bertahap lalu tiba-tiba. Kalimat itu terasa relevan ketika melihat situasi Iran saat ini. Teheran kini dihadapkan gelombang protes besar, ekonomi tertekan dan sanksi internasional semakin menghimpit. Dalam 2 pekan terakhir, kerusuhan menjadi krisis besar bagi pemerintah Iran. Bagi Teheran, kemarahan publik bukanlah hal baru, tetapi aksi kali ini muncul di tengah tekanan yang jauh lebih berat. Selama 2 tahun terakhir, Iran menghadapi serangan militer dari Israel dan Amerika Serikat. Namun bagi warga Iran, fenomena itu sesuatu yang biasa. Justru, dampak paling terasa datang dari sanksi ekonomi. Permasalahan ini akhirnya menguap dan memicu aksi protes besar di Teheran. Sanksi ekonomi menjadi pemicu utama kemarahan rakyat. Pada 2025, inflasi pangan Iran mencapai lebih dari 70% dan nilai rial yang anjlok memperparah penderitaan rakyat. Para pengunjuk rasa di Iran dan pendukung mereka di luar negeri saat ini berharap bahwa rezim Islam di Teheran berada pada tahap kehancuran mendadak. Meskipun rezim Iran berada di bawah tekanan besar, bukti menunjukkan rezim Islam ini tidak akan segera runtuh. Faktor krusial yang menjaga rezim tetap bertahan adalah kesetiaan aparat keamanan, terutama IRGC dan milisi Basij. IRGC bukan hanya kekuatan militer ideologis, tetapi juga pemain besar dalam ekonomi, sehingga memiliki kepentingan kuat mempertahankan sistem. Tugas khusus IRGC adalah mempertahankan ideologi dan sistem pemerintahan Revolusi Islam tahun 1979 dan bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei. Sementara, milisi Basij merupakan organisasi paramiliter sukarelawan dengan ratusan ribu anggota aktif. Milisi inilah yang diterjunkan berada di garis depan penindakan terhadap demonstran. Perpaduan kekuasaan, ideologi dan kepentingan ekonomi memiliki alasan kuat untuk mempertahankan sistem yang ada. Melihat sejarah, pola serupa juga dilakukan pada protes besar tahun 2009 di Teheran. Saat itu, teriakan protes menciut dan perlahan menghilang. Pengalaman ini menunjukkan rezim Iran memiliki kemampuan dan kemauan untuk menekan perlawanan domestik. Di sisi lain, tekanan internasional juga belum tentu menentukan hasil akhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam akan mengenakan tarif 25% terhadap negara manapun yang masih berbisnis dengan Iran. Namun, kebijakan itu sulit diterapkan secara efektif karena China adalah pembeli utama minyak Iran. Mengingat hubungan Washington dan Beijing kini sedang dijaga agar tetap stabil. Hal itu menunjukkan tekanan terhadap Iran tidak sepenuhnya konsisten. Para penentang rezim Islam berharap adanya tekanan yang lebih besar di dalam dan luar negeri, serta munculnya kepemimpinan yang kredibel, sehingga proses kemunduran akan semakin cepat dari bertahap menjadi tiba-tiba. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menyampaikan sikap menantang dengan menuduh para demonstran sebagai perusuh serta menuding mereka bertindak untuk menyenangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan itu disampaikan Khamenei dalam pidatonya Jumat 9 Januari 2026. دیشب در تهران در بعضی جایی دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش بیاد.
Ia menyatakan bahwa tangan Presiden Trump berlumuran darah lebih dari 1.000 warga Iran, merujuk pada perang Israel melawan Iran Juni 2025 lalu yang didukung dan diikuti Amerika Serikat. Khamenei bahkan memprediksi pemimpin Amerika Serikat itu akan digulingkan seperti dinasti Kekaisaran Iran sebelum revolusi 1979. Iran telah menunjukkan sikap ganda dalam menanggapi ancaman Presiden Trump untuk ikut campur menghentikan penindakan mematikan pemerintah terhadap protes oposisi di Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan, Teheran siap untuk konflik tetapi juga siap bernegosiasi. Araghchi mengatakan pihaknya tidak mencari perang namun siap berperang dan lebih siap daripada sebelumnya. Tetapi Araghchi turut menambahkan pihaknya juga siap bernegosiasi yang adil dengan hak yang sama dan saling menghormati. Tekanan ekonomi, kemarahan publik dan isolasi internasional membuat rezim Islam Iran sedang melemah secara bertahap. Namun, belum ada tanda rezim runtuh secara tiba-tiba karena aparat keamanan utamanya IRGC dan Basij masih solid dan loyal. Sejarah menunjukkan rezim otoriter jatuh bukan semata karena demonstrasi, melainkan ketika militer dan aparat keamanan berhenti membela kekuasaan. Selama pilar tersebut masih kokoh dan oposisi tidak memiliki kepemimpinan yang kredibel, rezim Iran kemungkinan masih akan bertahan. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.